Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali berjumpa lagi bersama saya dari Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 Jemaat Blora dalam program Mana Surgawi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pagi ini kita diberkati Tuhan dapat bangun dari istirahat kita, dari tidur kita dalam keadaan sehat. Dan pagi ini untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dulu kita datang menghadap Tuhan, mencari Tuhan dan mendengar firman-Nya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kasih-Mu, kebaikan-Mu, teristimewa, perlindungan-Mu sepanjang malam tidur kami. Kami dapat tidur dengan nyenyak, dan pagi ini Engkau berkati kami dapat bangun kembali dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu dapat menjadi kekuatan iman bagi kami. Mohon ampunkan dosa kami Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi ini judul renungan kita atau firman Tuhan pagi ini saya beri judul yang terbaik Tuhan pasti berikan. Ayatnya terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini sangat jelas dan sangat menguatkan kita. Bahwasanya tidak ada orang tua yang ketika meminta roti dikatakan akan memberikan kalajengking atau meminta ikan akan memberinya ular. Setiap orang tua akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jangankan roti, jangankan ikan, setiap apa yang menjadi kebutuhan anaknya akan dipenuhi. Bahkan sebelum orang tua, ayah dan ibu, apabila yang mendengarkan siaran ini adalah ibu atau ayah atau orang tua, tidak akan pernah memberikan yang tidak terbaik bagi anak-anak. Bahkan sebelum anak-anaknya meminta, orang tua sudah memikirkan dan akan berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin, sekuat tenaga, segenap pikiran, sekuat yang dia mampu untuk mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Dan apabila di sini ada yang menyaksikan ini anak-anak, yakin dan percaya bahwasanya orang tua Anda, ayah ibu Anda akan selalu memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi Anda. Walaupun mungkin ada juga orang tua yang tidak peduli kepada anak-anaknya, tapi mayoritas pada umumnya akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Walaupun ada juga anak-anak yang mungkin tidak percaya, kurang percaya kepada orang tuanya, bahwasanya orang tuanya akan memberikan yang terbaik. Tapi umumnya anak-anak selalu yakin dan percaya orang tuanya akan semaksimal mungkin, sekuat tenaga, peras teringat, banting tulang akan untuk kebutuhan anak-anak. Bahkan seorang yang jahat sekalipun, ini firman Tuhan adalah nyata berdasarkan keadaan manusia dan Tuhan sangat mengetahuinya. Bahkan seorang yang jahat sekalipun
selalu menginginkan memberikan yang baik-baik untuk anaknya. Seorang yang jahat pun menginginkan anaknya untuk menjadi seorang yang baik, tidak mengikuti jejaknya menjadi seorang yang jahat. Oleh karena itu dia selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, untuk melindungi anak-anaknya, untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya. Itu yang jahat. Apalagi dikatakan firman Tuhan, Bapa kita yang di surga. Jikalau seorang yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Tuhan kita yang di surga, Allah Bapa kita yang di surga. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita, bahkan sebelum kita memintanya. Apa saja yang kita perlukan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Makanan kita sehari-hari, Tuhan akan berikan rezeki kepada kita. Tuhan akan berkati pekerjaan kita. Oleh karena itu mari panjang hari ini ketika kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, mencari nafkah, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati dan akan membuat berhasil dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan apabila kita dalam keadaan sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Dan setiap upaya yang kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit kita, penyakit anak-anak kita, penyakit pasangan kita, penyakit orang tua kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Dan apabila kita meminta perlindungan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan menuntun, memimpin kita. Dan yang paling terpenting adalah keselamatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh orang tua terbaik sekalipun di dunia. Apa itu? Yaitu keselamatan yang dari Yesus Kristus. Oleh karena itu kita bersyukur oleh kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan di dalam kehidupan iman kita mungkin kita bergumul akan kelemahan-kelemahan kita. Namun jangan khawatir, Tuhan akan senantiasa menolong kita, memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Oleh karena itu mari kita minta Roh Kudus kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Demikianlah firman Tuhan pagi ini untuk menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan